Nasihat yang ketiga adalah usulul khotoya thalathah. Usulul khotoya thalathah. Usul apa artinya? Usul itu artinya pokok. Al khotoya, kesalahan-kesalahan ada 3. Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 70 dan 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan takutlah kepada Allah. Kemudian kalau kita berkata, berkatalah yang baik. Kalau kita berkata, berkatalah yang benar. Tidak boleh bohong. Maka Allah akan memperbaiki amalan kita. Juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Barang siapa di antara kita yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka orang tersebut sebenarnya telah mendapatkan kemenangan yang besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas karunia dari Allah. Kita semua mendapatkan hidayah, mendapatkan nikmat sehat, juga nikmat panjang umur. Alhamdulillah kita mendapat nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah pula kita bisa menghadiri majelis ilmu, Raudhah min Raudhatil Jannah, salah satu taman-taman surga yang ada di dunia. Mudah-mudahan pertemuan ini bernilai sebagai ibadah, dan mudah-mudahan seluruh ibadah kita, amal soleh kita ikhlas dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubungannya agar kita tidak bakhil untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Beliau bersabda, man barang siapa sholla yang membaca sholawat, contohnya Allahumma sholli ala Muhammad, man sholla alayya, siapa yang bersolawat untukku, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sa'alali al-wasilah, atau yang memohon kepada Allah agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wasilah. Apa arti wasilah? Wasilah adalah al-manzilah fil jannah, tempat atau kedudukan yang tinggi di surga. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah, orang tersebut berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semuanya pada sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pagi ini kita akan membahas nasihat-nasihat dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya yang berjudul Al-Fawaid. Sekali lagi kita akan mengkaji nasihat-nasihat dari ulama besar, salah satunya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Al-Fawaid atau bukunya Fawaidul Fawaid. Baik, yang pertama adalah asbabul intifa bil Quran. Apa artinya yang pertama? Bagaimana caranya agar kita bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa mengambil pelajaran, mengambil manfaat, mengambil barokah dari Al-Quran. Ini nasihat yang pertama. Kenapa penting? Karena faktanya banyak orang yang tidak membaca Al-Quran. Faktanya banyak yang membaca tapi tidak paham. Faktanya banyak yang dekat dengan Al-Quran tapi hatinya gersang. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, supaya kita mengambil manfaat dari Al-Quran minimal ada 3 cara. Yang pertama adalah bahasanya dengan lahu qalbun. Apa artinya lahu qalbun? Artinya adalah kalau membaca Al-Quran, hadirkan hati. Gimana caranya menghadirkan hati? Contohnya begini. Bapak Ibu ketika main HP, ini hanya contoh, mungkin tidak pas, lagi WA, lagi nonton YouTube, buka HP. Pertanyaan saya Bapak dan Ibu kalau buka HP khusyuk apa tidak? Khusyuk. Jadi kalau pas buka HP itu serius apa tidak? Serius. Sampai kadang buka HP lupa makan dan minum, ya apa tidak? Baik.
Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau kita baca Quran, hadirkan hati. Hadirkan hati itu ya fokus kalau baca Quran. Serahkan jiwa kita kepada Allah. Nanti insya Allah akan mendapat manfaat dari Quran. Jangan baca Quran tapi pikirannya kemana-mana. Jangan baca Quran seperti cacing kepanasan. Kalau Bapak Ibu nonton TV 20 menit bisa enggak? Bisa. Kok bisa khusyuk? Maka ketika membaca Al-Quran, kalau bisa lebih dari itu. Gimana Bapak Ibu? Sudah mulai khatam belum baca Qurannya? Kok pada diem ya? Berarti sudah khatam 2 kali. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberi kita kemudahan. Yang kedua, supaya bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dengan bahasa Al-Qassama'a. Apa arti Al-Qassama'a? Artinya adalah kalau ada orang yang membaca Al-Quran, kalau ada orang yang nyetel murotal, maka dengarkan dengan baik, enggak boleh ngobrol. Di rumah nyetel Al-Quran pakai YouTube murotalan, terus disambi enggak dengerin Quran, salah. Wa idza quri'al Qur'anu, ini kata Allah, apabila dibacakan Al-Quran, apa perintah Allah? Fastami'u lahu, dengarkan. Berarti kalau ada nyetel murotal atau orang lain baca Quran, kita enggak mendengarkan, itu sebuah kesalahan. Terus gimana Ustadz caranya? Ya sudah, jangan nyetel murotal kalau tidak didengarkan. Jadi wah nyambi nyapulah sambil dengerin murotal, tidak boleh. Karena kalau dibacakan Quran disuruh didengarkan. Lah terus gimana? Sudah, ndak usah nyetel murotal, nyapu saja. Biar mengamalkan perintah Allah, dengarkan. Pak Camat lagi bicara, Bupati lagi bicara di depan kita dengerin enggak Bapak Ibu? Saya ulangi nih, ada gubernur berbicara di depan jenengan, jenengan dengerin enggak? Dengerin. Apalagi Quran itu kalamullah, firman Allah. Jadi kalau sedang disetel murotal, orang lain lagi baca Quran, dengerin. Kalau enggak dengerin berarti dosa. Kenapa dosa? Perintah Allah tidak dilaksanakan. Baik, yang ketiga, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, supaya Al-Quran itu bermanfaat dengan bahasa wa huwa syahid. Apa arti wa huwa syahid? Artinya ketika kita baca Quran, ketika kita mendengar Quran, seakan-akan Allah sedang bicara sama kita. Contoh tadi saya awali surat Al-Ahzab surat 33 ayat 70. Ini contoh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha
wa qulu qawlan sadida. Ketika mendengar ayat dibacakan, ketika membaca Quran, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, seakan-akan Allah sedang ngajak bicara. Jadi kalau membaca Quran, seakan-akan kita sedang berbicara dengan Allah. Allah nyuruh apa? Labbaik gitu. Itu nasihat pertama supaya kita bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Al-Quran itu hebat. Kok kita tidak hebat? Berarti belum mengambil manfaat dari Quran. Al-Quran itu mulia. Kok kita tidak mulia? Berarti kita belum mengambil manfaat Al-Quran. Di mana-mana, di masjid ada Quran, di rumah ada Quran. Kok kita terasa hina? Kayaknya jauh dari Al-Quran. Karena memang kita belum melaksanakan sebagaimana nasihat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yuk kita ulang ya sebelum kedua. Nasihat pertama supaya kita bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, pertama apa? Lupa ya. Pertama, hadirkan hati. Bahasa yang lain, kalau baca Quran fokus khusyuk, melebihi nonton bola, melebihi WA-WA-an di HP. Fokusnya itu yang pertama. Yang kedua apa? Kalau ada murotal disetel, ada orang baca Quran, ngapain? Dengarkan. Yang ketiga, supaya bermanfaat Al-Quran itu, kalau ada orang sedang baca Quran atau mendengarkan murotal, seakan-akan sedang berada di hadapan Allah. Itu nasihat pertama. Sesuai dalam Al-Quran surat Qaf ayat 37, Allah berfirman, inna fi dzalika ladzikra. Sungguh hal tersebut membawa manfaat dengan syarat apa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang kalau membaca Quran fokus, hatinya dihadirkan. Au al-qasama'a, atau kalau lagi orang baca Quran dengerin, tidak boleh ngobrol. Murotal disetel, tidak boleh ngobrol. Lah kalau pingin ngobrol, murotalnya dimatiin dulu. Wa huwa syahid. Kalau kita baca Quran, seakan-akan kita di hadapan Allah. Kita duduk di hadapan presiden, kan perasaannya enak ya depan presiden. Apalagi perasaan kita kalau membaca Quran seakan-akan di hadapan Allah. Itu nasihat pertama. Mudah-mudahan saya, Bapak Ibu, diberi kemudahan Allah untuk bisa mengamalkan nasihat yang pertama. Yang kedua, ini nasihat siapa ya Bapak Ibu? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid. Yang kedua, sebenarnya nasihatnya banyak, tapi kita pilih beberapa. Nasihat yang kedua adalah al-hadar minat takatsur. Al-hadar minat takatsur atau ihdar at-takatsur. Artinya apa? Artinya adalah hati-hati. Hati-hati sibuk. Hati-hati sibuk terhadap urusan yang urusan tersebut tidak taat kepada Allah. Saya ulangi lagi nih. Hati-hati menjadi orang sibuk
dengan aktivitas, tapi aktivitas itu tidak taat kepada Allah. Atau nama lainnya begini, hati-hati sibuk, tapi dengan kesibukan tersebut, sibuk dengan aktivitas tapi sama Allah jadi jauh. Nyambung apa enggak ya? Nyambung ya. Jadi gimana nasihatnya? Seakan-akan nasihatnya, saya, bapak dan ibu, yuk bersama-sama setiap hari sibuk, tidak nganggur untuk mentaati Allah. Jadi bahasanya orang yang bagus itu tiap hari sibuk, nggak pernah nganggur. Karena bahasa nganggur, bahasa istirahat yang sebenarnya di mana Bapak Ibu? Di surga. Ustadz, kok saya bekerja capek? Iya, memang capek. Kapan nggak capek? Di surga. Ustadz, saya ibadah kok capek ya? Iya, ibadah itu capek. Kapan istirahatnya? Di surga. Ustadz, saya sudah punya cucu, pengen istirahat, ternyata anaknya sudah mentas, tinggal cucunya. Cucunya mentas, tinggal cicitnya. Kapan istirahatnya? Di surga. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hambal ditanya, mata yajidul abdu ta'mar rohati. Artinya, wahai imam, kapan ya kita itu nyaman? Kapan ya kita mau santai? Kapan ya kita mau liburan? Kapan ya kita mau istirahat yang sebenarnya? Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah menjawab, awwalu qadamin wada'aha fil jannah. Nanti kalau kaki kita sudah masuk surga. Saya nanya kepada saya sendiri dan Bapak Ibu, kaki kita sekarang di mana? Di masjid ya. Belum di surga kan ya? Berarti siap capek, siap letih. Yang capek dan letih bukan hanya orang beriman, tapi siapa? Seluruh manusia. Bahkan orang kafir juga capek. Tidak ada yang tidak capek. Angkat tangan. Siapa di antara kita yang hidupnya tidak capek? Tidak ada. Duduk manis di mobil, sebelahnya supir, jenengan sebelah supir duduk manis 10 jam. Dari sini kemana ya 10 jam ya? Ke Jakarta lah, ke Tangerang. Duduk manis capek enggak? Capek. Jadi enggak ada yang enggak capek. Sudahlah, enggak usah naik mobil. Saya, bapak dan ibu dari pagi tidur, sholat duhur, habis sholat duhur tidur lagi, sholat asar, habis sholat asar tidur lagi. Capek enggak? Tuh, tidur ada capek. Berarti kalau kita capek harus, tapi sibuknya, capeknya untuk mentaati Allah. Makanya kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, hati-hati yang namanya sibuk, tapi sibuknya tidak mentaati Allah. Kalau bahasa yang lain, surat At-Takatsur, At-Takatsur, Alhaakumut takatsur. Ayat berapa itu? Ayat pertama. Alhaakumut takatsur. Itu artinya secara bahasa telah mencelakakan kita, memperbanyak harta. Sama sekali Islam tidak melarang jadi orang kaya. Sama sekali Islam tidak melarang bekerja dengan semangat. Tapi kalau memperbanyak harta,
bisa melalaikan kita. Kalau kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, memahami surat At-Takatsur tidak hanya sibuk mengumpulkan harta, tapi yang membahayakan kita sibuk dengan aktivitas yang aktivitas tersebut tidak taat kepada Allah. Jadi nasihat beliau adalah, yuk saya, bapak dan ibu sibuk untuk beramal soleh. Satu contohnya apa? Sibuk apa? Ya, contoh hidup kita, aktivitas kita sibuk sholat 5 waktu berjamaah. Di mana bapak-bapak? Masjid. Ada yang nanya saya, Ustadz, tapi rumah saya jauh dari masjid, di musola boleh enggak? Sama, masjid dengan musola sama ya. Yang kedua, sibuk apa kita hidupnya? Oh Masya Allah, sibuk puasa, mau puasa Daud, mau sibuk puasa Senin Kamis, mau sibuk puasa Ayyamul Bid. Yang jangan sibuk puasa mutih atau puasa weton. Baik, apalagi kita hidup sibuknya untuk apa? Apa bu? Sedekah. Masya Allah. Saya pernah bilang kepada bapak ibu, sedekah yang penting apanya? Jelas ikhlas. Yang kedua apa bapak ibu? Sama, mencari ridho Allah, ikhlas artinya. Yuk, sedekah yang penting apanya? Istiqomah, betul. Yang ketiga, satu lagi, halal. Oke. Yang keempat, sedekah yang penting apa? Baik, saya tambahkan, sedekah yang paling penting namanya depannya A, belakangnya N. Apa yuk? Tebak-tebakan lah, mikir dikit. Yang penting, kalau tadi sudah disebutkan benar, ini tambahkan, sedekah sing paling penting namanya action. Apa arti action? Tidak perlu banyak, tidak harus banyak, tidak harus jutaan, tidak harus besar, tidak harus banyak. Yang penting apa? Action. Bahasanya nasi box satu saja, satu nasi box saja harga 10.000, terus kita berikan kepada orang yang lapar, ahli ibadah lagi, mantap. Berarti saya nantilah sedekahnya nunggu Ramadan, tidak harus. Saya nantilah sedekahnya kalau terkumpul 10 nasi box, tidak harus. Makanya ada pepatah, baidatul yaumi afdalu min dajajatil ghad. Telur hari ini nyata ada telurnya, itu lebih baik daripada besok aja ya kita makan ayam. Belum tentu. Jadi ngasih nasi box satu hari ini lebih baik daripada menjanjikan nanti ajalah bulan depan saya mau ngasih 5 box. Enggak. Di samping ikhlas, di samping istiqomah, di samping halal, enggak penting besarnya, yang penting apa? Action. Bahasa ngasih satu aqua gelas mineral itu bagus. Bahasa ngasih jenengan nanam pohon mangga baru pertama berbuah isinya 10, jenengan ngasih satu-satu ke tetangga, itu bagus, tidak perlu banyak. Yang penting tadi apa? Action. Bahasanya ngasih beras 1 kilo. Sekarang beras lagi naik ya. Berapa sih sekilo? Masya Allah 16 ya.
Ya 16.000 1 kilo kasih ke mbah-mbah yang ndak punya beras eksan, itu lebih baik. Baik, kita hidup sibuk, apalagi Bapak Ibu? Sudah nih sibuknya? Sibuk apalagi nih hidup? Ya tadi bagus, sibuk bekerja bagus, khususnya bapak-bapak, karena yang wajib bekerja bapak-bapak. Pokoknya yang disebut dengan bapak-bapak, waktu siang ndak boleh di rumah. Terus di mana ya Pak? Pokoknya di luar rumah. Semua bapak-bapak, kalau pensiun gimana? Nah, itu berarti beda, karena dia sudah bekerja. Beraktivitas juga bagus. Laki-laki harus beraktivitas siang hari, jangan di rumah, kecuali home industry ya, di rumah ya. Itu juga bagus, supaya kebutuhan istri, kebutuhan anak bisa terpenuhi. Kalau istri bekerja, tidak wajib, tidak apa-apa, asal izin dari suami gitu ya. Ayo Bapak Ibu, sibuk apa lagi nih? Sibuk apa? Oh Masya Allah, sibuk menghadiri majelis ilmu, bagus. Sibuk buka YouTube yang ada pengajian, bagus. Sibuk ke masjid mana ada pengajian, bagus. Apalagi sibuknya? Oh Masya Allah, sibuk zikir, zikir pagi, zikir sore. Dan Bapak Ibu kalau mau jujur, saya Bapak dan Ibu kurang zikir, saya Bapak dan Ibu kurang banyak doa. Tidak ada aktivitas tanpa doa zikir, tidak ada. Semuanya ada doa zikir, minimal baca apa? Bismillah. Jadi bisa jadi orang beriman baca bismillah bisa 100 kali. Bismillah itu artinya dengan menyebut nama Allah. Kata Nabi SAW, kullu amrin, segala sesuatu, dibalin, sesuatu itu baik. Apa ada yang enggak baik? Ada, mencuri. Sesuatu yang baik, lam yubda, tidak dimulai, bismillahi, dengan membaca bismillah atau membaca bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar. Arti pertama, amalan tersebut tidak barokah. Arti kedua, amalan tersebut terputus. Arti terputus tidak mendapat pahala. Kayak contohnya, mau makan, kita baca bismillah atau kita membaca bismillahirrahmanirrahim, maka menjadi barokah dan dapat pahala. Semua yang baik. Oke, tetangga mangganya manis kayaknya ini, bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh, tidak boleh ya. Kemarin teman saya cerita ya, khutbah di sebuah masjid ya. Selesai khutbah sandalnya hilang. Bisa jadi ini yang ngambil baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Akhirnya ngambil sandal swallow yang terbaru, ninggalin yang jelek. Itu salah ya. Jadi kembali kepada pembahasan, yuk kita sibuk untuk dekat sama Allah. Saya nanya Bapak Ibu, apa hukumnya mancing? Apa hukumnya mancing? Tergantung Ustadz, mancing ikan apa mancing emosi? Ya, sudahlah. Apa hukumnya mancing ikan?
bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan bismillah, waktunya kosong, butuh hiburan, tidak meninggalkan sholat berjamaah, dan tidak tiap hari, kecuali nelayan boleh, memang pekerjaannya mencari ikan. Tapi kalau kita setiap hari mancing, nanti waktunya sia-sia. Tapi kalau seperlunya tidak apa-apa, apalagi dapat ikan dimakan sekeluarga halal ya. Yang tidak boleh jelas mancing emosi Bapak Ibu ya. Jadi mari bersama-sama kita menjadi orang yang sibuk, tapi sibuknya dekat kepada Allah. Baik, yang ketiga, nasihat dari siapa tadi ya? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid. Nasihat yang ketiga adalah usulul khotoya thalathah. Usulul khotoya thalathah. Usul apa artinya? Usul itu artinya pokok. Al-khotoya, kesalahan-kesalahan ada 3. Pondasi orang salah itu 3 masalah. Pondasi dasar orang berbuat salah itu pondasinya ada 3, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama namanya al-kibru. Al-kibru secara bahasa artinya sombong. Pernah ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Nabi, ada seseorang suka memakai sandal baru." Kalau dikiaskan, ada orang suka bajunya baru. Kalau dikiaskan, ada orang suka HP-nya baru. Kalau dikiaskan lagi, ada orang suka motornya baru. Terus nanya, "Wahai Nabi, begitu-begitu sombong apa enggak?" Gimana jawabannya Bapak Ibu? Bukan. Sombong itu bukan orang yang sandalnya baru. Sombong itu 2 kriteria. Pertama, batarul haqqi, diberi nasihat yang benar dari Quran dan Sunnah terus nolak, itu namanya sombong. "Mbak, pakai kerudung ya, karena ini perintah Allah supaya menjaga kemuliaan muslimah." Wah, enggak mau, panas, itu namanya sombong. "Mas, yuk waktunya sholat nih, jangan bermain terus." Ngapain sholat? Itu namanya sombong. Ada orang sukanya ngerasani orang. "Mas, jangan banyak ngerasani orang ya, itu dosa. Nanti jangan-jangan pahala kita diambil ke sana, dosa dia dibawa ke kita." "Wah, terserah saya." Itu sombong. Dinasehati dari Quran dan Sunnah nggak mau menerima, itu sombong. Sombong arti yang kedua, wa ghamtun nas, suka ngeremehin orang. Saya pesan kepada semua, di depan kita orang miskin harus dihormati dan dimanusiakan. Si penting muslim, sebagaimana Allah juga memuliakan muslim. Jadi saya, bapak dan ibu, ketemu siapapun, sing penting muslim, mau dia miskin, mau dia ndak pintar, mulia. Ini nih calon penghuni surga. Mana ada yang mulia melebihi calon penghuni surga? Ada orang performanya nggak meyakinkan, tapi muslim, hormat, ditinggikan. Jadi kita tidak boleh meremehkan manusia, karena Allah sendiri memuliakan muslim. Beda kalau kafir, tidak usah kita hormati.
Meskipun kita juga punya adab kepada orang kafir, tidak boleh berbuat dolim kepada orang lain. Jadi pokok kesalahan yang pertama tadi apa? Sombong. Sombong itu nolak kebenaran. Sombong itu ngeremehin orang. Jadi pokoknya setiap ketemu orang kasih senyum, kasih penghormatan, ucapkan salam, jabat tangan, satu jenis tentunya ya, dimuliakan, doakan, gitu kan ya. Baik, sekarang pokok kesalahan nomor 2, namanya adalah al-hirsu. Al-hirsu itu artinya adalah apa ya? Bisa artinya tamak, bisa artinya liar. Liar itu artinya ya nggak mau diatur sama Allah, terus bebas maunya itu. Itu bakat-bakat kesalahan. Orangnya nggak mau diatur, liar, nggak mau dengerin, pokoknya begitu. Itu hati-hati. Dan yang ketiga kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, pokok kesalahan namanya al-hasadu, iri. Iri itu sumber kesalahan. Tapi kata Nabi SAW, iri sebenarnya boleh, tapi hanya iri kepada 2 golongan. Kata Nabi SAW, la hasada, tidak boleh iri kecuali kepada 2 orang. Pertama, sama orang yang kaya. Saya ulang ini, ada orang kaya tapi dermawan, kaya tidak pelit, kaya mensupport dakwah Islam. Boleh iri sama orang begitu. Contoh orang kaya yang dermawan, contoh ada orang kaya, dia diberi, kan dia kaya, Allah yang ngasih kekayaan, terus dia punya pemikiran, ini saya punya uang sekian ratus juta, ini misal sepertiga dari uang saya mau bantu orang yang susah. Sepertiga yang kedua saya makan bersama keluarga. Sepertiga yang terakhir untuk modal atau untuk tabungan. Contohnya begini, contohnya ini kalau orang kaya yang kita boleh iri nih, dermawan, dia kumpulkan takmir masjid, bilang sama takmir masjid, wahai takmir, saya punya anggaran misal aja nih 300 juta. 300 juta bagi orang kaya kecil. Ini 300 juta Anda sampaikan ke jamaah. Siapa yang mau pinjam boleh tanpa ada bunga, tanpa ada apa, cicil semampunya sebisanya. Mentok-mentok nggak bisa bayar, wis ikhlas baik. Keren ya? Keren itu. Adanya orang kaya pelit, orang kaya lupa sama orang miskin, padahal dia sukses gara-gara doanya orang miskin. Itu contoh. Makanya dicari orang kaya yang dermawan biar kita boleh iri, itu kan ya. Saya pernah mendengar dan saya lihat sendiri, ada seseorang meskipun nggak sampai ratusan juta, ada seseorang mendekati takmir, wahai takmir, saya punya uang sekian juta, sekian puluh juta, tolong sampaikan ke jamaah dalam rangka meringankan orang-orang yang butuh, yang mau pinjam silahkan, tapi batasannya sekian-sekian. Syaratnya harus orang yang ibadah biar saya pahalanya bermanfaat. Yang mau pinjam silakan, bayar kapanpun. Mentok-mentok ndak bisa, ya wes lah sudah. Ada yang begitu.
Makanya kita boleh iri sama orang yang kaya terus dermawan. Yang kedua, kita boleh iri sama orang yang punya ilmu tapi akhlaknya bagus dan dia bukan jarkoni. Jarkoni apa singkatannya ya? Bisa ngajar tapi tidak bisa ngelakoni. Kalau ada orang berilmu, akhlaknya bagus dan dia mengamalkan, kita boleh iri. Selain dua hal, kita tidak boleh iri. Karena kalau iri, sumber pokok kesalahan. Kalau sumber kesalahannya sombong, sudah ada contohnya, namanya iblis. Kalau sumber kesalahan yang nomor dua berambisi, contohnya sudah ada, yaitu bapak manusia Nabi Adam alaihissalam. Dinasehati Allah jangan mendekati pohon ini, tapi akhirnya Nabi Adam memakan dari pohon tersebut. Akhirnya dari surga diturunkan ke dunia. Ya, kesalahan Nabi Adam ada hikmahnya. Semua yang telah terjadi ada hikmahnya. Pokok dosa yang nomor 3 adalah al-hasad, iri. Sudah ada contohnya. Siapa? Yo, anak Nabi Adam, ada Habil dan Qabil. Gara-gara iri membunuh saudaranya. Jadi nasihat Al-Imam Ibnul Qayyim tadi betul, sumber dosa ada 3. Baik, sekarang yang nomor berapa ini? Nomor 4. Yang nomor 4, al-hadar min hajril Quran. Nasihat yang keempat, awas, hati-hati, jangan meninggalkan Al-Quran. Saya ulangi nasihat beliau, kita jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Yang menjadi pertanyaan, gimana bentuk meninggalkan Al-Quran? Apakah kita termasuk meninggalkan Al-Quran? Kita coba. Pertama, yang disebut dengan meninggalkan Al-Quran adalah pertama, orang yang tidak suka membaca Al-Quran. Gimana indikator tidak suka baca Al-Quran? Tidak pernah khatam, kecuali bapak ibu di sini. Wis khatam kabeh kan ya? Kok pada diem ya? Insya Allah. Wis pokoknya bapak, ibu, anak, cucu di rumah sepakat berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran adalah tidak suka mendengar bacaan Quran. Jadi tidak suka mendengar bacaan Quran. Bisa jadi ada orang baca, kita nggak dengerin. Bisa jadi setel murotal, kita nggak dengerin. Bisa jadi kita ndak nyetel murotal di rumah. Itu termasuk orang-orang yang kategori tidak suka mendengar Al-Quran. Di rumah isinya dangdutan, isinya campur-campur. Campur apa? Campur sari. Kising kenceng berarti praktisi ya. Yang ketiga isinya apa? Wis macam-macam lah gitu ya. Lebih banyak begitu daripada Al-Quran. Yang ketiga, jelas yang meninggalkan Al-Quran adalah yang tidak mau mengamalkan Al-Quran. Ustadz, gimana ya caranya mengamalkan Al-Quran? Saya sudah pernah sampaikan dulu. Cara menyampaikan, cara mengamalkan isi Al-Quran ini baru salah satu cara. Caranya adalah Bapak Ibu, saya juga semua
harus tahu arti nama surat dalam Al-Quran. Saya ulangi nih, salah satu cara strategi mengamalkan Al-Quran, saya, bapak dan ibu harus tahu arti nama surat Al-Quran. Kan surat Al-Quran ada 114 surat, minimal tahu arti nama sebelum tahu dalamnya. Contoh, ada surat namanya tadi At-Takatsur. Gimana cara mengamalkan? At-Takatsur itu artinya orang yang memperbanyak harta, celaka. Oh, gimana cara mengamalkannya? Berarti saya tidak akan mengumpulkan harta kemudian pelit. Itu contoh mengamalkannya. Contoh lagi, dalam Al-Quran ada surat namanya At-Taubah. Oh, berarti saya harus taubat kepada Allah sehari sampai 100 kali. Bisa jadi. Gimana cara mengamalkan Al-Quran? Lagi zikir pagi membaca Al-Ikhlas. Oh, berarti saya harus ikhlas dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam sholat, dalam sedekah, dan lain sebagainya. Nyambung gak ya? Ada surat di dalam Al-Quran namanya Ali Imran. Ali artinya keluarga, Imran adalah orang soleh. Imran punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Nabi Isa alaihi salam. Oh, berarti kita memang harus mendidik keluarga menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Nyambung gak Bapak Ibu? Itu contoh cara mengamalkan isi Al-Quran, tahu makna, arti nama saja udah bagus. Baik, contoh meninggalkan Al-Quran adalah dia seseorang tidak mau berhukum dengan hukum Al-Quran. Kemarin saya ditanya, sering banget Bapak Ibu, Ustadz mau nanya ya tentang warisan. Ada suami meninggal. Gimana Bapak Ibu, yang meninggal siapa? Suami. Yang masih hidup berarti istrinya, anak-anaknya. Atau ibunya hidup, ayahnya meninggal, anak-anaknya masih ada. Terus ibunya bilang, "Nak, warisan bapak gak usah dibagi ya, kan ibu masih hidup." Apa hukumnya begitu Bapak Ibu? Duh, mulai bingung ya. Kan tema kita berhukum dengan hukum Al-Quran. Warisan itu salah satu hukum Islam yang detail-detailnya Allah sendiri yang menentukan. Biasanya kalau sholat dalam Al-Quran, nanti pendetailannya dalam hadis. Tapi kalau warisan sudah detail banget, sudah sangat detail. Dan itu pertanyaan berulang-ulang, ya apa tidak? Itu contoh tidak mau mengamalkan Al-Quran. Harusnya gimana? Ya harusnya bapak meninggal, maka ibunya jelasin ke anak, "Nak, bapak sudah meninggal dan bapak punya rumah, bapak punya tanah, tapi dulu bapak dan saya kerja, jadi hartanya bapak itu separuh, yang kita bagi ya hartanya bapak." Gitu benar apa tidak? Benar. Tapi di lapangan ibunya bilang, "Nak, ndak usah bagi ya nak, kan ibu masih hidup." Saat bapaknya meninggal, ibunya masih hidup, warisan gak dibagi. Nanti akan ada muncul masalah. Apa masalahnya? Harta bapaknya belum dibagi, tahun berikutnya anak pertama meninggal.
Nyambung Bapak Ibu? Ini misalnya anaknya 3, anak pertama meninggal. Setelah anaknya meninggal, anak pertama, baru warisannya dibagi. Pertanyaan, yang dapat warisan yang mana? Yang dapat warisan adalah si ibu, anak kedua, anak ketiga. Ya apa tidak? Anak pertama nggak dapat. Kenapa? Udah meninggal. Cucu nggak dapat warisan kalau ada anak. Contoh akan ada masalah. Nyambung apa enggak ya? Bapaknya meninggal, nggak dibagi warisan. Nggak dibagi apa? Warisan. Kemudian ibunya meninggal, belum dibagi warisan. Anak pertama meninggal, belum dibagi warisan. Ribut. Maka dari itu, kalau ada masalah begitu, saran saya, keluarga tersebut harus berkumpul, mengundang ustadz yang terdekat, tokoh agama yang terdekat. Sampaikan, jangan satu pihak, semuanya harus dengar. Ini contoh kasus lagi ini. Sebuah keluarga, anaknya 3. Oke, lagi temanya 3 ini ya. Anaknya 3. Anak pertama laki-laki, tinggalnya luar kota. Anak kedua laki-laki juga, posisi di luar kota. Anak ketiga perempuan, posisi dengan bapak ibunya. Nyambung ya? Nyambung. Bapaknya meninggal, ya ceritanya ini qadarullah lah, bapak ibunya meninggal, entah lagi umroh meninggal misal. Pertanyaan saya, bapak ibunya meninggal, anaknya 3, anak laki di luar kota, anak kedua laki di luar kota, yang terakhir 3 perempuan nemenin bapak ibunya sampai meninggal. Biar gampang dibagi, ini contoh saja. Harta warisannya ada 5 miliar. Ada berapa Bapak Ibu? Ini contoh saja ya. Pertanyaan, si anak perempuan dapat berapa? Padahal dia nemenin bapak ibunya sampai meninggal. Wis kebutuhannya dipenuhi sama anak ketiga. Anak perempuan dapat berapa miliar? Oke, mulai bingung ya. Masya Allah. Ternyata meskipun anak perempuan 20 tahun nemenin bapak ibu. Oke, ceritanya gue anak pertama memang dinasnya luar kota, dapat tugasnya luar kota. Anak kedua juga luar kota. Nah, anak ketiga perempuan dinasnya memang dalam kota tersebut. Sakit yang rawatin langsung gitu kan ya, meskipun dana dari laki gitu, pokoknya apa saja diurusi. Tetap saja warisannya dapat berapa Bu? Orang terima ya? Itu keputusan dari Allah. Contoh, jadi meskipun demikian, Islam itu mengajarkan kebijakan, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan keadilan. Adil itu artinya membagi sesuai dengan aturan selera dari Allah. Itu adil. Ini misal supaya tidak bingung, manggil tokoh agama setempat masuk ke dalam. Ada 5 miliar kan ya, 2 miliar ke anak pertama, 2 miliar anak kedua, 1 miliar ke anak perempuan yang nunggu bertahun-tahun. Sudah dibagi nih, sudah ya. Masuk tuh tokoh agama, Mas, saya mau nyampaikan nih, alhamdulillah sudah dibagi warisan sesuai aturan Allah dalam Quran. Coba berpikir ya, tuh adikmu sampai 20 tahun
nyanding bapak ibu sampai BAB, sampai makan didulang, diurus. Ya barangkali Anda bisa cari pandangan bagaimana baiknya. Oh, anak pertama, ya saya paham. Saya pingin ngasih deh, saya dapat 2 miliar, saya mau ngasih ke adik saya ini 500 juta, kasih ke dia. Ya. Kemudian anak kedua, enggak bisa. Saya sangat sayang dengan adik saya, telah merawat bapak ibu saya ikhlaskan 1 miliar buat dia. Wah, begitu boleh apa enggak? Boleh. Yang enggak boleh adalah bagi warisan pertama wis bagi rata. Itu namanya mengatur yang sudah diatur Allah. Itu juga termasuk meninggalkan Quran, yaitu tidak mau berhukum dengan hukum Al-Quran. Jadi memang ada namanya ilmu, ada namanya bijaksana. Orang yang baik ya punya ilmu dan bijaksana. Nanti anak pertama yang laki sharing sama istrinya, istriku dengerin ya, ini nasihat dari agama. Anak kedua juga sharing kepada istrinya, kan bisa jadi istrinya nggak nerima kan, tapi dinasehatin, istriku alhamdulillah kita punya rezeki, anak pertama juga begitu, saya sayang sama adik saya ini karena merawat bapak ibu sampai 20 tahun, cair, jadi suasananya nyaman. Yang tidak boleh adalah tokoh agama setempat menyampaikan kepada satu pihak, lainnya tidak dikumpulkan semua. Tapi kalau dikumpulkan semua sharing gitu ya. Tapi tetap aturan pertama menggunakan aturan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang termasuk meninggalkan Al-Quran yang berikutnya adalah kalau membaca Quran tidak tadabbur. Saya ulangi nih, termasuk meninggalkan Al-Quran adalah kalau membaca Quran tidak tadabbur. Apa sih Ustaz tadabbur? Tadabbur itu ya baca Quran, baca artinya, ini maksudnya apa, itu termasuk kategori tidak meninggalkan Quran. Nah, contoh meninggalkan Quran pula adalah orang-orang yang tidak mau berobat dengan Al-Quran. Apa sih Bapak Ibu maksudnya berobat dengan Al-Quran? Yang dimaksud adalah kalau kita sakit kemudian tidak meruqyah dengan bacaan Quran, lebih mengutamakan dan melupakan Quran, fokusnya obat nggak ada masalah. Tapi yang tidak boleh kita lupakan, biasakan tradisi orang soleh dulu, para sahabat, kalau ada orang sakit membacakan surat apa Bapak Ibu? Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah kemudian berdoa kepada Allah. Itu yang dilakukan orang-orang soleh dulu. Yang tidak boleh orang sakit dibacakan Al-Fatihah, dikasih botol isinya bunga-bunga, syaratnya aneh-aneh, baru tidak boleh. Itu namanya mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Sudah tidak usah pakai campur air putih, tidak apa-apa. Jadi itu termasuk meninggalkan Al-Quran kalau tidak mau berobat dengan Al-Quran. Baik, begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah mengkaji 4 nasihat dari ulama bernama Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Fawaidul Fawaid. Tentunya banyak nasihat, tapi yang kita sampaikan paling tidak minimal ada 4 ya. Yang pertama, cara agar bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Yang kedua, kita berhati-hati menjadi orang yang sibuk dengan aktivitas, kemudian aktivitasnya membuat kita jauh dari Allah. Kemudian kita sudah mengkaji tentang 3 pokok posisi kesalahan
Dan yang terakhir tadi, hati-hati kalau kita meninggalkan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah sehingga untuk menjadi orang soleh dan solehah terasa ringan, karena tanpa pertolongan dari Allah kita kesulitan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya serahkan kepada pembawa acara. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.